Pemirsa, Mahkamah Konstitusi masih memproses gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Rekan Anggi Hasibuan akan membuka segmen pembahasan soal sistem pemilu terbuka yang digugat untuk kembali menjadi tertutup. Silakan, Anggi. Terima kasih Afi dan pemirsa. Kalau gugatan ini lolos di MK berarti pemilu besok cara kita memilih wakil rakyat akan kembali ke sistem zaman Orba. Kami bahas selengkapnya soal kenapa ada yang begitu getol sekali ingin sistem ini diubah. Baik, kami akan coba untuk ilustrasikan di sini pemirsa bahwa bentuk dari surat suaranya. Jadi dalam sistem proporsional tertutup misalnya saat ini pemilu nanti seperti di sebelah kanan saya ini, pemirsa, ini adalah contoh kertas suaranya yang ada di kertas suara hanya nama partai saja. Jadi nama partai politik yang akan menentukan siapa calonnya yang bakal di parlemen. Sedangkan sistem proporsional terbuka yang kita gunakan sejak pemilu 2009, pemilih bisa mencoblos partai politik atau nama calon anggota legislatif yang diinginkan di kertas suara. Anda bisa pilih dari sekian wakil rakyat, Anda bisa tahu gambar muka siapa yang Anda pilih. Begitu. Baik, kita akan bergeser ke informasi kedua. Saya akan turun lagi. Nah, selanjutnya saya ajak Anda untuk tahu siapa partai yang mendukung sistem terbuka atau tertutup. Sejauh ini, dari 9 fraksi yang ada di DPR, 8 mendukung sistem pemilihan calon anggota legislatif. Partai-partai merasa bahwa ini sudah zaman keterbukaan. Jadi tahu siapa yang bisa kerja atau tidak dalam hal menjadi wakil rakyat. 8 partai mendukung transparansi, siapa yang dipilih rakyat adalah Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Sedangkan yang bisa Anda saksikan di sebelah kanan saya ini, partai yang mendukung proporsional tertutup adalah PDIP sendiri. Baik, kita bergeser ke sebelah kiri saya. Nah, karena gugatannya sudah masuk ke MK, berarti ini tidak yang bisa kita lakukan selain menunggu dan juga melihat perkembangannya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, sistem proporsional tertutup adalah sistem perwakilan berimbang di mana pemilih hanya bisa memilih partai politiknya dan sama sekali tidak bisa pilih calon legislator. Dalam sistem ini partai sudah punya keputusan untuk menentukan duluan siapa yang akan dapat kursi yang dialokasikan kepada partai tersebut dalam pemilu. Dari pengalaman selama Orde Baru, sistem proporsional tertutup malah menghadirkan anggota parlemen yang kita tidak kenal. Karena kita hanya mencoblos partai dan partai yang menentukan orangnya. Sistem tertutup menyuburkan oligarki politik di internal partai dan yang muncul di DPR dan DPRD adalah elit partai yang lebih fokus ke perhatian partai, bukan kepada pemilih, yaitu rakyat. Si wakil rakyat ini akan terus atau sibuk terus untuk mencari perhatian petinggi partai supaya bisa tetap terpilih. Jadi alih-alih memikirkan pemilih, justru sibuk menyenangkan yang di atasnya. Sehingga kita mendapatkan wakil yang partai inginkan, bukan yang kita inginkan. Sebaliknya, di sistem terbuka yang selama ini kita pakai justru menciptakan persaingan bebas. Sehingga masyarakat bisa menilai atau menghukum wakil rakyat yang tidak bekerja dengan baik. Semua orang bisa punya kesempatan yang sama agar bisa terpilih dan memaksa para anggota legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat. Sehingga ini bisa mengurangi keinginan elit parpol yang ingin mendominasi. Begitu. Baik, kita akan bergeser lagi ke lantai bawah, pemirsa. Sistem proporsional terbuka merupakan putusan MK pada tanggal 23 Desember 2008. Sudah dipakai berulang kali dalam pemilu kita, setidaknya di 2009, 2014, dan 2019. Partisipasi politik anggota masyarakat baik karena dengan sistem ini siapapun berpeluang untuk menang. Nah, sistem proporsional terbuka sudah diatur dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu dan dikuatkan oleh putusan MK 23 Desember 2008 tadi. Bahkan DPR, pemerintah bersama penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat pelaksanaan pemilu 2004 ini tetap berdasarkan undang-undang ini. Nah, kesepakatan ini merupakan satu dari 6 kesimpulan dari rapat kerja dan rapat dengan pendapat RDP ya, dengan DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di DPR pada Rabu 11 Januari 2023 pada saat itu. Nah, ini menegaskan sikap pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk mendukung sistem terbuka. Namun, faktanya masih ada upaya untuk menggugurkan sistem ini dan diubah ke tertutup dengan cara digugat ke MK. Ini yang harus kita kawal agar MK tidak diganggu-ganggu. Begitu. Nah, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak menentukan sistem pemilu. Pasal soal tertutup sebelumnya pernah digugat dan diputuskan oleh MK di tahun 2008 lalu ya. Nah, setelah diputus dan disahkan oleh MK, kemudian bisa digugat lagi oleh pihak tertentu. Ini bisa menjadi pembenaran bagi banyak pihak yang tidak setuju dengan keputusan MK terdahulu untuk menggugatnya lagi di kemudian hari. Tentu ini tidak sehat bagi legitimasi hukum di Indonesia. Kita lanjutkan ke lantai bawah, pemirsa. Anda mungkin bertanya-tanya, ini ide siapa?
kok tiba-tiba mau balik lagi begitu ya ke sistem proporsional tertutup. Nah, isu ini jadi naik ke publik setelah Ketua KPU sendiri yang pernah berkomentar soal gugatan Undang-Undang Pemilu. Dari sini ramai kemudian di Indonesia kaget baru tahu ada gugatan soal ini. Hasyim Asyari langsung meluruskan pernyataannya soal sistem pemilihan caleg yang sedang digugat di MK. Ketua KPU berkilah bahwa bukan dia yang mengarahkan agar sistem pemilihan caleg diubah. Dia hanya menyampaikan fakta bahwa sedang ada gugatan di MK soal ini. Sehingga tinggal tunggu apakah kemungkinannya dikabulkan atau ditolak. Dari pernyataan KPU ini ternyata memang benar ada yang menggugat. Disebutkan kejadian itu di pertengahan November tahun lalu, ada kader partai dan warga sipil yang mengajukan ke MK gugatan. Mereka meminta MK menyatakan sistem proporsional terbuka adalah inkonstitusional dan lebih baik pakai sistem tertutup saja. Kemudian 8 fraksi partai politik DPR kembali menegaskan sikap bersama menolak sistem pemilu tertutup dan mendesak MK menolak gugatan. Lalu 26 Januari lalu DPR dan pemerintah menyampaikan pandangan dalam sidang pleno. 8 partai menolak sistem dibatalkan ke zaman Orba lagi. Nah, pemerintah juga bersikap sama, yaitu ingin terbuka. Jadi hanya PDIP yang ingin ganti sistem. Kita simak alasan PDIP yang kukuh ingin sistem tertutup. Karena dalam rezim hukum pemilu, permasalahannya tidak sekedar lahirnya wakil rakyat melalui proses yang demokratis, melainkan lebih jauh lagi agar dapat mewujudkan sistem ketatanegaraan yang berintegritas demi menjamin konstitusi, konsistensi dan kepastian hukum, serta hadirnya sistem pemilu yang efektif dan efisien. Jadi jangan kasih kendor, kita harus terus awasi gugatan ini, jangan mau lagi membeli kucing dalam karung. Prime Time News saya kembalikan ke rekan Afiani Malik. Terima kasih Anggi untuk informasi yang sangat menarik.